Ya pemirsa, di tengah berbagai narasi optimisme ekonomi nasional, satu realitas masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, yakni lapangan kerja. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan per November 2025 jumlah pengangguran di tanah air masih mencapai 7,35 juta orang. Angka yang nggak bisa dipandang sebagai statistik belaka. Dan ironisnya mayoritas pengangguran justru datang dari kelompok usia produktif dan berpendidikan. Didominasi lulusan SMK dan juga SMA, disusul sarjana dan bahkan diploma. Bahkan alumni LPDP pun tidak menjamin akan adanya pekerjaan. Fakta ini menjadi sinyal kuat bahwa pendidikan belum sepenuhnya menjadi jembatan menuju dunia kerja. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa lapangan kerja tak sebanding dengan jumlah lulusan dan di mana letak masalah yang sesungguhnya? Mari kita simak dalam ujian anak muda dunia susah cari kerja. Ya, menurut data dari Badan Pusat Statistik per November 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,35 juta orang. Namun perlu dipahami bahwa yang didefinisikan sebagai pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja tapi belum bekerja, ataupun merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Di mana berdasarkan tingkat pendidikan pemirsa, mayoritas merupakan lulusan SMK, kemudian disusul SMA, dan kemudian jenjang diploma, dan juga sarjana, dan juga SMP maupun SD. Dan kemudian pemirsa kita lihat bahwa tren pengangguran di Indonesia memang sudah mengalami penurunan. Dari Agustus 2024 sebesar ini, dan kemudian Februari sebesar ini. Memang, tapi kalau misalnya perlu dipahami bahwa angka 7,35 pada akhir tahun lalu, November 2025, itu masih angka yang cukup tinggi pemirsa. Jika kita bandingkan misalnya dengan jumlah penduduk Jakarta yang sebesar 11 juta jiwa, berarti pengangguran seluruh Indonesia secara akumulasi setara dengan lebih dari setengah warga Jakarta. Luar biasa banyak. Masalahnya lulusan LPDP saja banyak yang enggan kembali ke Indonesia karena memang tidak mendapatkan pekerjaan dalam negeri. Dan angka pengangguran yang tinggi ini, banyak generasi Z yang justru memilih untuk tidak melanjutkan kuliah karena mereka beranggapan gelar sarjana tidak menjamin akan mendapatkan pekerjaan. Dan yang menjadi masalah, menurut data dari survei World Economic Forum atau WEF, tingkat pengangguran yang tinggi ini akan menjadi beban berat ekonomi Indonesia pada periode 2026 hingga 2028. Terlebih di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif. Soalnya melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga memicu berbagai persoalan sosial dan juga konflik. Dan kita beranjak ke slide selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa angka pengangguran Indonesia bisa begitu besar? Apa yang sebenarnya salah dari sistem kita? Perlu dipahami bahwa fenomena ini nggak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga negara adidaya seperti China dan juga Amerika Serikat. Misalnya di Amerika Serikat pemirsa, angka pendaftaran untuk masuk ke universitas mengalami penurunan 15% dari tahun 2010 hingga 2022. Data dari Federal Reserve Bank of New York pada pertengahan Desember lalu mencatat bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi baru mencapai 5,8%. Sementara itu, di China sejumlah siswa dengan nilai tinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional justru lebih memilih jalur vokasi jika dibandingkan dengan universitas akademik. Melansir South China Morning Post, sebagian masyarakat atau mahasiswa menilai pendidikan vokasi memberi jalur kerja yang lebih cepat dan terukur jika dibandingkan dengan gelar sarjana umum. Kini perusahaan mulai memberi bobot yang lebih besar kepada keterampilan praktis jika dibandingkan latar belakang semata. Hubungan antara gelar akademik dan juga pendapatan gak lagi sekuat dari sebelumnya. Di China misalnya, permintaan perusahaan terhadap lulusan magister turun 20,3% pada tahun 2024 menjadi 17,4% di tahun 2025. Kebutuhan terhadap lulusan vokasi naik 8,5%
menjadi 11%. Kemudian lulusan vokasi juga mencatat tingkat penerimaan kerja tertinggi pada 2024 jika dibandingkan kelompok pendidikan lain. Jika pemirsa ingat ya tadi di slide sebelumnya, hal ini juga sejalan dengan data di Indonesia, di mana lulusan pendidikan vokasi justru menyumbang angka pengangguran terendah jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan lainnya. Selain itu, penyebab lainnya adalah ketidaksesuaian pekerjaan yang diinginkan dengan kompetisi lulusan, juga dibandingkan dengan kebutuhan industri atau mismatch. Banyak lulusan yang mengincar pekerjaan kantoran bergaji tinggi di sektor teknologi, otomotif, dan juga keuangan yang bergengsi. Tetapi peluangnya makin terbatas. Sementara itu, sektor logistik, perdagangan jasa, dan juga manufaktur justru kurang laku. Kekurangan pekerja lini depan dan juga teknisi terampil. Adapun yang terjadi dalam kasus lulusan LPDP, mismatch vertikal, di mana para lulusan justru overqualify untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Industri membutuhkan tenaga kerah ungu dan lulusan teknis untuk pabrik modern, serta ilmuwan dan insinyur elit untuk riset dan pengembangan. Namun, jumlah lulusan dengan kualifikasi tersebut masih terbatas. Hal ini pun diperparah dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI. Riset dari Future Jobs Report 2025 mengungkap bahwa sejumlah pekerjaan yang diperkirakan hilang pada tahun 2030 atau dalam kurung waktu 5 tahun mendatang. Dan nantinya akan ada pergeseran demografi untuk membentuk kembali pasar tenaga kerja baru. Ya, slide selanjutnya, krisis lapangan kerja, tapi pemerintah sudah ngapain aja sih? Disinilah kemudian ikut campur pemerintah diperlukan, karena masalah ini bukan sekedar fluktuasi statistik belaka, tetapi gejala struktural di pasar tenaga kerja. Kondisi ini menandakan sistem pendidikan, pelatihan, dan layanan ketenaga kerjaan masih belum kompak, gagal memberikan jalur masuk yang kredibel ke pasar kerja. Sebenarnya atas hal tersebut pemerintah sudah berupaya melakukan beberapa hal, terutama menciptakan para tenaga kerja yang berdaya saing, yakni melalui magang merdeka pemirsa bagi fresh graduate perguruan tinggi. Setelah berhasil di tahap 1 yang dilangsungkan pada tahun lalu, program ini pun kembali dibuka untuk tahap 2 dengan kuota yang lebih banyak sebesar 80.000. Senada, Direktur Utama LPDP, Sudarto juga menyampaikan pihaknya berupaya untuk memperbaiki strategi supaya para alumni LPDP dapat terserap oleh industri tenaga kerja setelah menyelesaikan kuliah. Salah satu upayanya adalah fokus pada dampak daripada berperan hanya sebagai layanan pendidikan. Ia menyebut LPDP berusaha menyelaraskan prioritas jurusan beasiswa dengan kebutuhan industri, serta juga riset, yang disesuaikan dengan hasil diskusi bersama industri. Oleh sebab itu, mulai tahun 2021 kemarin hingga 2026 ini, program beasiswa diarahkan lebih terukur terhadap bidang-bidang yang strategis, di mana bidang itu adalah STEM, industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi, hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan juga industri kreatif. Pemirsa, langkah ini diharapkan benar-benar tepat untuk mengatasi mismatch antara lapangan kerja dengan tenaga kerja Indonesia. Dan tentunya diharapkan kebijakan yang berlangsung jangka panjang bukan hanya tambal sulam belaka, sehingga nantinya masalah pengangguran dapat terselesaikan dan tentu akan mengarah kepada kesejahteraan Indonesia yang lebih baik. Dan benar seperti yang disampaikan oleh Menkyu Purbaya, nyesel kan tinggal di Indonesia?